Pengamanan Polda Metro Jaya diperketat usai penggeledahan 12 lokasi kasus dugaan korupsi. Indonesia dan India jalin kerjasama konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan. Gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran runtuh, keduanya saling serang. Halo, selamat petang pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Petang kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi akan ada informasi lain dari dunia politik, ekonomi hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Langsung saja kita ke berita pertama pemirsa. Pengamanan Polda Metro Jaya hari ini diperketat menyusul penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus dugaan korupsi. Penjagaan dilakukan mulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Tak seperti hari-hari biasa, penjagaan di Polda Metro Jaya diperketat pada Kamis 9 Juli 2026. Sejumlah personil BRIMOB disiagakan di sejumlah titik strategis mulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Patroli keliling juga ditingkatkan demi menjaga keamanan dan mengantisipasi gangguan selama proses penyidikan berlangsung. Pengetatan pengamanan dilakukan setelah penyidikan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi sepanjang Rabu 8 Juli 2026 hingga Kamis dini hari 9 Juli 2026. Ketiga kasus meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara berkaitan dengan peristiwa pemadaman listrik atau blackout, dugaan korupsi di PT Asabri, serta dugaan penyelesaian hutang PT CBS kepada salah satu anak perusahaan PT Krakatau Steel. Dalam penggeledahan di restoran The Clan dan Coin Money Changers di Jalan Cipete Raya Cilandak, Jakarta Selatan, penyidik menyita uang tunai sebesar 67 miliar rupiah. Selain itu, penyidik juga mengamankan berbagai dokumen serta perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Sementara itu, dalam penggeledahan di kawasan perumahan Parahyangan Golf 2 Bogor, Jawa Barat, penyidik menemukan barang bukti di dalam jumlah yang besar. Barang bukti tersebut meliputi 74 kg emas, uang tunai 4,7 juta dolar Amerika Serikat, 14 juta dolar Singapura, serta 100 juta rupiah. Total nilai barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai 476 miliar rupiah. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, sejumlah barang bukti mulai dari emas batangan hingga uang tunai disita dalam penggeledahan rumah di Parahyangan Golf 2 Sentul, Bogor, Jawa Barat tiba di Polda Metro Jaya pada siang tadi. Barang bukti kasus dugaan korupsi diangkut menggunakan kendaraan taktis dan dikawal ketat personel BRIMOB. Dengan pengawalan ketat personil BRIMOB, sejumlah barang bukti hasil penggeledahan sebuah rumah di kawasan Parahyangan Golf 2 Sentul, Bogor, Jawa Barat tiba di Polda Metro Jaya pada Kamis 9 Juli 2026. Ada ini semua di Barang bukti diangkut menggunakan kendaraan taktis dan selanjutnya dibawa menuju gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Barang bukti ini disita dalam penggeledahan dilakukan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Kortas Tipikor Polri bersama penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tak hanya barang bukti, seorang yang diduga saksi dibawa penyidik kemudian digiring masuk ke gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Belum diketahui identitas maupun keterkaitan sosok ini dalam perkara yang sedang ditangani. Sebelumnya, polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Parahyangan Golf 2 Sentul, Bogor, Jawa Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Hasil penggeledahan, penyidik menyita uang tunai dan emas batangan seberat 74 kg dengan nilai total mencapai 476 miliar rupiah. Barang bukti bernilai fantastis ini ditemukan di dalam sebuah brankas terkunci di rumah. Selain uang tunai dan emas batangan, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan telepon genggam yang diduga berkaitan dengan perkara. Penyidik masih mendalami asal-usul uang dan emas batangan serta keterkaitan dengan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tengah diusut. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kebakaran melanda TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang, Banten belum sepenuhnya padam. Petugas gabungan terus mengebut proses pemadaman. Luas area masih terbakar diperkirakan tersisa 30% atau sekitar 4 hingga 5 hektar dari total 15 hektar yang terbakar. Proses pemadaman kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatiwaringin terus berlangsung hingga Rabu sore 8 Juli 2026 atau hari ke-9 kebakaran. Petugas gabungan berupaya menaklukkan titik api yang masih menyala di bagian barat lokasi TPA. Untuk mempercepat pemadaman, sebanyak 19 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 helikopter waterbombing diterjunkan ke lokasi. Sementara itu 30 personil Manggala Agni terus melakukan pemadaman dengan metode injeksi menggunakan cairan khusus untuk menjangkau api di dalam timbunan sampah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan foto udara, luas lahan yang terbakar mencapai 15 hektar dari total 33 hektar kawasan TPA. Saat ini area masih terbakar diperkirakan tersisa 30% atau sekitar 4 hingga 5 hektar. Petugas menghadapi kendala berat dalam proses pemadaman, yaitu ada gas metana di dalam timbunan sampah yang berpotensi memicu munculnya titik api baru saat terpapar suhu panas. Kondisi angin kencang juga membuat asap tebal mudah bergeser ke arah pemukiman warga. Pihak BPBD Kabupaten Tangerang menyebut jumlah warga masih mengungsi di kantor desa tersisa 20 jiwa, turun dari sebelumnya mencapai 192 orang. Warga terdampak asap terus mendapatkan pelayanan kesehatan dari petugas medis. Sekitar 350 personil gabungan dari BPBD, Damkar, Manggala Agni, BNPB, TNI Polri, Kementerian Lingkungan Hidup, dan dinas terkait disiagakan selama 24 jam secara bergantian memastikan api segera padam. Petugas melarang aktivitas pemulung di kawasan TPA demi keselamatan. Masyarakat di sekitar lokasi dihimbau tidak melakukan pembakaran sampah untuk mencegah munculnya kebakaran baru. Diketahui kebakaran TPA Jatiwaringin terjadi pada Selasa 30 Juni 2026. Petugas gabungan terus berupaya menuntaskan proses pemadaman agar api tidak meluas. Dari Tangerang, Banten, Mujeb Latumairisa, Berita Nasional TV. Informasi lainnya pemirsa, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin mendorong percepatan program Waste to Energy sebagai solusi pengelolaan sampah nasional. Desakan ini muncul menyusul kebakaran di 2 tempat pembuangan akhir sampah yang memicu dampak kesehatan bagi warga. Sultan menegaskan sampah harus menjadi sumber energi, bukan lagi sumber bencana. Kebakaran di 2 tempat pembuangan akhir sampah Purwakarta dan Jatiwaringin turut menjadi perhatian DPD RI karena memicu kekhawatiran akan dampak kesehatan masyarakat. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin dalam konferensi pers usai kegiatan internasional Green Youth Leader Summit di Kompleks Parlemen Senayan pada Rabu 8 Juli 2026 menyatakan DPD mendorong percepatan penerapan program Waste to Energy sebagai langkah strategis mengatasi persoalan sampah di Indonesia. Menurutnya pengelolaan sampah tidak boleh berhenti pada pembuangan akhir, melainkan harus mampu mengubah limbah menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat. Harusnya tahun ini sudah dimulai ya. Sudah dimulai ada kalau nggak salah 5 piloting project besar waste to energy, justru pengelolaan sampah yang harusnya memang bukan hanya diolah tapi justru bagaimana sampah-sampah yang selama ini mungkin tidak efektif, tidak terurus, bahkan bisa yang tadi disampaikan bisa berdampak buruk, itu justru diubah menjadi energi. Pernyataan ini disampaikan menyusul kebakaran di 2 tempat pembuangan akhir sampah, yaitu di Purwakarta dan Jatiwaringin yang menimbulkan polusi asap serta berdampak pada kesehatan warga di sekitar lokasi. Selain mendorong program Waste to Energy, Sultan juga menegaskan DPD akan menjalankan fungsi pengawasan agar tata kelola persampahan berjalan lebih baik dan tidak lagi memicu bencana lingkungan. Restu Wulandari, Galuh Anggara, Fahim Atar, Berita Nasional TV. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin menilai ancaman dirumahkan ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Tidore Kepulauan mencerminkan masalah kemampuan fiskal juga dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Menurut Sultan, perbaikan skema transfer dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu langkah penting menjaga pembiayaan P3K. Ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kota Tidore Kepulauan terancam dirumahkan akibat keterbatasan anggaran daerah. Menanggapi kondisi tersebut, DPD RI mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan transfer dana ke daerah agar tidak berdampak pada nasib P3K di berbagai wilayah.
Ketua DPD RI Sultan Bahtir Najamuddin dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 8 Juli 2026 menilai ancaman dirumahkannya ribuan P3K di Kota Tidore, Kepulauan mencerminkan masalah kemampuan fiskal yang juga dihadapi sejumlah pemerintahan daerah. Menurutnya, perbaikan skema transfer dana dari pemerintah pusat menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga pembiayaan P3K. Solusi yang memang sedang digodok, baik dari atensi pemerintah pusat, tapi tadi juga betul itu hasil rapat bahwa karena memang fiskal daerah ini kan beda-beda ya, daya tahan daerah dengan APBD yang mungkin modelnya macam-macam ya, tapi itu juga mungkin menjadi bagian dari solusi ketika nanti dana transfer ke daerah mungkin bisa secara perlahan bisa dikembalikan atau diperbaiki, pasti juga kemampuan keuangan daerah juga bisa untuk menghandle itu nanti. Sementara itu, Ketua Komite 3 DPD RI, Philip Wamafna, menilai persoalan tersebut bukan hanya terjadi di Tidore, Kepulauan. Efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat dinilai membuat sejumlah pemerintah daerah kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran gaji P3K. Memang fenomena yang terjadi di beberapa kabupaten seperti di Tidore itu memang dihadapi juga oleh beberapa kabupaten di Indonesia. Ini kan soal kebijakan anggaran bagi daerah. Oleh sebab itu kami khususnya sudah mengagendakan dalam masa reses nanti salah satu yang kita lakukan pengawasan adalah terkait dengan bagaimana pemantauan tentang bagaimana kondisi pemerintah daerah dalam menangani pegawai P3K maupun honorer di daerah. Memang tidak semua daerah itu punya kemampuan untuk membiayai. Karena P3K ini kan selain usulan dari daerah, juga pada kemampuan keuangan daerah. Tetapi kemudian karena terjadi efisiensi dan pemangkasan anggaran pusat di daerah, maka memang perlu perhatian khusus oleh pemerintah. Menteri Keuangan dengan mitra Komite 4 itu sudah menyepakati bahwa pemerintah meninjau kembali terkait dengan transfer dana pusat ke daerah. Dan mudah-mudahan itu menjadi solusi konkret untuk menjawab persoalan di bidang P3K. Kemarin DPR bilang DPD RI menegaskan akan menjadikan persoalan ini sebagai salah satu fokus pengawasan pada masa reses. DPD berharap evaluasi kebijakan efisiensi dan perbaikan skema transfer dana ke daerah dapat memperkuat kemampuan fiskal pemerintah daerah sehingga status dan kesejahteraan P3K di berbagai wilayah dapat lebih terjamin. Restu Wulandari, Galuh Anggara, Fahim Atar, Berita Nasional TV. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah pusat segera turun tangan menangani ancaman dirumahkan ribuan P3K di Kota Tidore, Kepulauan. Menurut Said, pemerintah perlu mempercepat penyaluran dana bagi hasil kepada daerah agar kemampuan fiskal pemerintah daerah tetap terjaga dan pembayaran gaji P3K bisa dipenuhi. Oh, itu hanya ngurus visa. Dan itu pun atas permintaan Kementerian Negeri supaya... Badan Anggaran DPR RI turut menyoroti aksi demonstrasi ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di Kota Tidore, Kepulauan yang menolak rencana dirumahkan akibat keterbatasan anggaran daerah. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026 menjelaskan Badan Anggaran DPR sejak awal telah mengingatkan pemerintah mengenai tekanan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah. Menurut Said, pemerintah pusat perlu membantu daerah melalui percepatan penyaluran dana bagi hasil atau DBH yang mesti tertunda agar pemerintah daerah mampu membayar gaji dan juga honorarium P3K. Sebenarnya sudah menyampaikan jauh-jauh hari kepada pemerintah bahwa kondisi fiskal di daerah sudah mengalami tekanan yang luar biasa. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika pemerintah pusat ikut urun rembuk dengan daerah. Umpamanya dana bagi hasil yang belum disalurkan segera disalurkan agar daerah bisa bernafas dan mampu membayar honor gaji P3K. Said menyebut pemerintah telah berkomitmen membantu daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Dalam pembahasan laporan semester APBN, DPR dan pemerintah juga menyepakati percepatan penyaluran dana bagi hasil yang belum diterima sepenuhnya oleh daerah agar tidak muncul lagi kasus serupa di daerah lain. Harusnya tidak terjadi dalam kondisi seperti ini. Jangan sampai terjadi. Ini juga
Lebih lanjut, Said mengatakan tidak semua daerah menghadapi kondisi serupa karena kemampuan fiskal masing-masing berbeda. Namun pemerintah diminta mempercepat penyaluran dana bagi hasil atau DPH agar daerah yang sedang mengalami tekanan anggaran tetap mampu mempertahankan status P3K. Restu Wulandari, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan APBN tidak dapat digunakan untuk meringankan potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Said menilai bantuan pembiayaan haji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tidak tepat dan berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi keadilan maupun syariah. Oh, itu hanya ngurus visa. Dan itu pun atas permintaan Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menanggapi wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN untuk membantu menekan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Said ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 8 Juli 2026 menegaskan APBN tidak dapat digunakan untuk meringankan potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Menurut Said, ibadah haji diperuntukkan bagi umat Islam yang mampu. Karena itu, penggunaan APBN untuk menutup kenaikan biaya haji dinilai tidak tepat di tengah masih banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus didahulukan. Itulah repotnya, orang naik haji itu bagi orang yang mampu. Lahir dan batin. Kalau orang yang mampu kemudian pemerintah diminta turun tangan, itu akan jadi problem dari sisi syar'i. Sebagai solusi, Said menilai optimalisasi hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH lebih tepat dilakukan untuk membantu menekan kenaikan biaya haji dibandingkan menggunakan dana APBN. Jangan pemerintah dong, BPKH kan selama ini menampung dana jemaah haji supaya dia hasil usahanya ditambah, diperbesar dan sebagainya sehingga punya kemampuan dari keuntungan hasil usaha untuk menambal kekurangan atau kenaikan ongkos haji. Said juga menegaskan pembiayaan haji harus tetap mengacu pada prinsip keadilan dan kemampuan jemaah. Sementara APBN harus difokuskan untuk membiayai kebutuhan publik yang lebih mendesak. Pemerintah bersama DPR masih akan membahas skema biaya haji tahun 2027. Wacana kenaikan biaya muncul akibat meningkatnya berbagai komponen penyelenggaraan haji, mulai dari nilai tukar dolar, harga aftur, hingga tarif layanan di Arab Saudi. Pemerintah menargetkan kenaikan tersebut tidak membebani jemaah. Restu Wulandari, Fahim Atar, Berita Nasional TV. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI menyambangi pimpinan Mahkamah Konstitusi atau MK dalam agenda silaturahmi kebangsaan membahas persiapan sidang tahunan MPR serta penguatan komunikasi antar lembaga negara. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan MPR dan MK memiliki komitmen saling menghormati kewenangan masing-masing sesuai konstitusi, termasuk terkait wacana perubahan Undang-Undang Dasar. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI bertemu dengan pimpinan Mahkamah Konstitusi MK di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Rabu 8 Juli 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari rangkaian silaturahmi kebangsaan menjelang sidang tahunan MPR serta memperkuat koordinasi antar lembaga negara. Usai pertemuan yang berlangsung secara tertutup, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan MPR dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang berbeda namun saling melengkapi dalam menjaga konstitusi. Kedua lembaga bersepakat tidak akan saling mencampuri kewenangan masing-masing. Pembicaraan dengan Mahkamah Konstitusi menyangkut banyak hal, akan tetapi pembicaraan tersebut dibatasi tidak menyangkut pada persoalan yang menjadi kewenangan Hakim Konstitusi, namun upaya bagaimana antara MPR dan MK saling memberi kontribusi dalam upaya menjaga konstitusi dan mengawal kedaulatan rakyat. MPR menurut konstitusi tugasnya adalah mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 dan Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar kewenangannya adalah menafsirkan atas Undang-Undang Dasar. Selama ini baik MPR ataupun MK berjalan sesuai dengan kewenangannya masing-masing
dan tadi kita sepakat baik MPR ataupun MK tidak saling mencampuri urusan kewenangannya masing-masing dan tidak saling mencampuri urusan rumah tangga masing-masing, tetapi kita saling berkomunikasi untuk memberikan tafsir. Dalam pertemuan ini, MPR dan Mahkamah Konstitusi juga berdiskusi mengenai wacana perubahan Undang-Undang Dasar. Muzani menegaskan keputusan mengenai amandemen sepenuhnya menjadi kewenangan MPR, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan konstitusi yang berlaku. Tetapi pada prinsipnya teman-teman Mahkamah Konstitusi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR untuk mengambil keputusan karena itu sepenuhnya kewenangan Majelis Permusyawaratan. Muzani juga menyatakan silaturahmi dengan Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan kepada lembaga negara lainnya sebagai bagian dari persiapan sidang tahunan MPR. Muzani menyatakan silaturahmi dengan Mahkamah Konstitusi akan dilanjutkan kepada lembaga negara lainnya sebagai bagian dari persiapan sidang tahunan MPR. Langkah ini diharapkan memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjalankan amanat konstitusi. Restu Wulandari, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Selanjutnya pemirsa, kita akan pantau kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan petugas NTMC Korlantas Polri, dan berikut laporannya. Ya baik, selamat sore pemirsa. Saya Bribka Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami informasikan melalui CCTV NTMC Polri. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini yang mulai masukinya jam pulang perkantoran nampak cukup ramai, terutama di ruas tol dalam kota dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Slipi maupun arah sebaliknya nampak mulai ramai, peningkatan volume arus kendaraan mulai terjadi. Agar para pengguna jalan tol dapat tetap pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Sementara untuk jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun sebaliknya dari arah Semanggi atau Slipi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang juga nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Untuk penerapan sistem ganjil genap pada sesi kedua yang berlangsung hingga pukul 9 malam nanti mulai diterapkan. Pada sore hingga malam hari ini hanya kendaraan berplat nomor ganjil yang dapat melintas, sementara kendaraan berplat nomor genap dapat menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada sore hari ini nampak kondusif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui jalur flyover dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada sore hari ini. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke arah Cawang pun juga nampak relatif lancar. Antrian kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun UGM nampak cukup ramai, cenderung padat. Terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuharjo atau Solo pun juga nampak cukup ramai pada sore hari ini. Untuk arah sebaliknya dalam keadaan kondusif lancar. Tetap bagi Anda para pengendara dihimbau dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, serta menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta nampak relatif lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang nampak adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 3 kendaraan ke belakang yang didominasi oleh truk muatan barang. Agar para pengendara dapat tetap mengantisipasinya serta tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan.
Ya baik pemirsa, kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi call center kami di nomor 1500669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 085871500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan. Informasi selengkapnya usai jeda, Berita Nasional Petang segera kembali. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan ini menegaskan komitmen kedua negara dalam memperkuat kerjasama pelestarian warisan budaya sekaligus mempererat hubungan persahabatan Indonesia dan India. Presiden Indonesia Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta Rabu 8 Juli 2026. Kunjungan ini menjadi simbol penguatan hubungan bilateral sekaligus tindak lanjut atas kesepakatan kerjasama strategis yang dicapai kedua negara. Dalam pertemuan bilateral sehari sebelumnya, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi menyepakati kerjasama konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan. Presiden Prabowo menyambut baik kesepakatan tersebut sebagai wujud komitmen Indonesia dan India dalam menjaga warisan budaya yang memiliki nilai sejarah dan peradaban. Presiden Prabowo menegaskan Candi Prambanan bukan hanya bangunan bersejarah, melainkan simbol peradaban besar Nusantara yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Menurut Prabowo, Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi Indonesia dan India karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding candi menjadi saksi kedekatan peradaban kedua bangsa sejak masa lampau. Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi bangsa Indonesia dan bangsa India. Karena relief kisah Ramayana yang terukir di dinding-dindingnya menjadi saksi dari kedekatan peradaban kedua bangsa kita. Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Presiden Prabowo berharap kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia dapat semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan India. Presiden juga meyakini kerjasama di bidang pelestarian warisan budaya akan menjadi landasan bagi penguatan hubungan strategis yang saling menguntungkan di masa mendatang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama konservasi dan restorasi Kompleks Candi Prambanan sebagai wujud komitmen melestarikan warisan budaya dunia. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah nyata kedua negara dalam menjaga kelangsungan salah satu situs warisan dunia UNESCO, sekaligus memperkuat ikatan sejarah dan kebudayaan yang telah terjalin lebih dari 1000 tahun. Presiden Prabowo Subianto bersama Perdana Menteri India Narendra Modi meninjau Kompleks Candi Prambanan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu 9 Juli 2026. Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menyebut Candi Prambanan sebagai salah satu mahakarya peradaban dunia yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sekaligus warisan budaya bagi masyarakat internasional. Presiden Prabowo menegaskan kunjungan tersebut memiliki makna istimewa karena menjadi pengingat kuatnya hubungan peradaban antara Indonesia dan India yang telah terjalin selama lebih dari 1 milenium. Menurut Presiden, kedua negara tidak hanya dipersatukan oleh kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga oleh warisan budaya, ilmu pengetahuan, serta nilai saling menghormati yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dari 1000 tahun. ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व रखती है। प्राम्बानान मंदिर केवल इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति की महानता का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच 1000 वर्ष से भी अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है।
hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini. Kepala negara juga menyatakan Candi Prambanan merupakan simbol besar peradaban Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Presiden menambahkan relief kisah Ramayana yang terpahat di dinding candi menjadi bukti nyata kedekatan sejarah dan budaya antara bangsa Indonesia dan India. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyambut baik kesepakatan konservasi dan restorasi kompleks Candi Prambanan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah India sebagai wujud nyata kolaborasi dalam melestarikan warisan budaya. Presiden menyampaikan apresiasi atas kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Narendra Modi selama 3 hari di Indonesia, serta berharap persahabatan dan kerjasama kedua negara terus semakin erat dan memberikan manfaat nyata bagi kedua bangsa. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sementara itu pemirsa, Perdana Menteri India Narendra Modi mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam rencana restorasi Kompleks Candi Prambanan. Modi meyakini strategi yang disiapkan Presiden Prabowo akan mendukung penyelesaian proyek restorasi secara lebih efektif dan tepat waktu. Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam restorasi Kompleks Candi Prambanan. Dalam keterangannya, Modi menilai Presiden Prabowo memiliki perencanaan dan strategi matang dalam menjalankan proyek tersebut. Menurut Narendra Modi, latar belakang Presiden Prabowo sebagai seorang prajurit membuatnya memahami penting penyusunan strategi yang jelas. Karena itu, Modi meyakini proses restorasi Kompleks Candi Prambanan dapat berjalan secara efektif dan bahkan selesai lebih cepat dari target yang telah ditetapkan. Selain menyoroti restorasi Prambanan, Perdana Menteri Modi juga mengungkapkan kesan mendalam atas kunjungan kenegaraannya selama 3 hari di Indonesia. Menurut Modi, Presiden Prabowo meluangkan banyak waktu untuk mendampinginya, sementara seluruh rangkaian agenda kunjungan dipersiapkan secara matang dan mencerminkan eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan India. ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। इतनी आत्मीयता के लिए मैं भारत के 140 करोड़ नागरिकों की तरफ से और व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। Perdana Menteri Modi menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo dan masyarakat Indonesia kepada dirinya beserta delegasi India. Lebih jauh, Modi menegaskan kehangatan, persahabatan, dan keramahan yang diterimanya akan menjadi kenangan berharga, sekaligus mencerminkan kuatnya hubungan antara Indonesia dan India. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Kementerian Agama mencatatkan capaian baru dengan menjalin kerjasama bersama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Universitas Indonesia, 112 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama serta peradi profesional. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat ekosistem pendidikan hukum nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan integritas profesi advokat. Kementerian Agama menyambut baik kerjasama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Universitas Indonesia, 112 perguruan tinggi negeri dan swasta di bawah Kementerian Agama serta peradi profesional. Penandatanganan kerjasama ini digelar di Hotel Borobudur, Jakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut momentum ini sangat relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini yang semakin kompleks persoalan hukum. Menurut Nasaruddin Umar, persoalan hukum kini tidak lagi hanya berkaitan dengan teks peraturan, tetapi juga menyangkut dinamika sosial, ekonomi, budaya, keluarga, teknologi digital, relasi kekuasaan, hingga perubahan cara masyarakat memahami agama dan hukum. Menak menegaskan profesi advokat memiliki peran mulia dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak masyarakat. Karena itu, Nasaruddin Umar mendorong peradi profesional terus meningkatkan etika, kompetensi, literasi hukum, serta pendidikan hukum berkelanjutan bagi para advokat. Saya kira sangat berarti, sangat relevan dengan kebutuhan bangsa kita hari ini. Kita hidup dalam masyarakat yang semakin kompleks. Persoalan hukum tidak lagi berdiri sendiri
teks peraturan semata, melainkan terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, budaya, keluarga, teknologi digital, relasi kuasa, dan perubahan cara masyarakat memahami agama serta hukum. Karena itu, kita memerlukan apa yang disebut sebagai ekosistem keadilan. Ekosistem keadilan berarti keadilan tidak hanya diserahkan kepada satu lembaga, satu profesi, atau satu prosedur. Keadilan harus dibangun melalui sinergi banyak aktor. Penegak hukum yang berintegritas, advokat yang profesional dan beretika, perguruan tinggi yang menghasilkan ilmu dan kader hukum yang berwawasan kemanusiaan, serta masyarakat yang memiliki literasi hukum dan kesadaran etik. Ketua Umum Pradi Profesional Haris Arthur Hedar menegaskan kerjasama ini bukan sekedar penandatanganan nota kesepahaman, melainkan langkah membangun ekosistem pendidikan hukum yang terintegrasi. Pradi Profesional juga akan mengembangkan program pendidikan profesi advokat termasuk berbasis syariah guna meningkatkan kualitas dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Tentunya kami akan melakukan PKPA dan juga PPA, pendidikan profesi advokat, ya. Menurut Pak Dirjen tadi, jadi kemungkinan kami akan lakukan ada dua, secara umum dan secara syariah. Jadi PKPA secara syariah dan PPA juga secara syariah, serta PKPA secara umum dan PPA secara syariah. Itu intinya sebenarnya, melakukan pelatihan melalui peningkatan kompetensi melalui pradi profesional. Ya. Kira-kira itu. Pak, untuk advokat muda yang ada sekarang gimana Pak? Ya. Tantangan untuk advokat muda sekarang menurut ya, tentunya melalui pradi profesional kita tingkatkan kualitas advokat, ya. Mengembalikan nobile, opusum nobile yang selama ini kita melihat sudah sangat turun kepercayaan masyarakat terhadap advokat. Makanya dengan hadirnya pradi profesional akan kembali mengembalikan citra advokat. Sementara itu, Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah menilai kolaborasi ini menjadi model sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan organisasi profesi. Menurut Heri Hermansyah, kerjasama akan menjembatani proses pendidikan akademik dengan dunia praktik melalui tahapan pendidikan profesi, sertifikasi, hingga pendampingan praktik hukum. Di acara ini, 3 institusi, Universitas Indonesia, Pradi Profesional, dan Direktorat Pendidikan Islam dari Kemenag menjalin kerjasama untuk kerjasama pendidikan di antara 3 institusi tersebut. Ini kerjasama triple helix antara universitas, pemerintah, dan juga organisasi profesional. Sehingga dari kerjasama triple helix ini itu bisa terjalin kerjasama dari hulu ke hilir yang bisa memberikan dampak bukan hanya kerjasama akademis tapi juga sampai kerjasama yang konkret di bidang praktiknya juga. Ya. Kolaborasi ini diharapkan menjadi momentum penguatan pendidikan hukum nasional tidak hanya unggul secara akademik tetapi mampu melahirkan advokat dan penegak hukum yang berintegritas serta berpihak pada keadilan. Mahendra Dewananta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Iran dan Amerika Serikat kembali perang jual beli serangan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang. Selanjutnya informasi dari mancanegara. Pemirsa, gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali runtuh hanya 3 pekan setelah memorandum kesepahaman ditandatangani. Kedua negara saling menuduh melanggar kesepakatan di tengah memanas aksi militer di kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Begitu juga nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan Teheran. Pernyataan ini disampaikan Trump di sela-sela KTT NATO di Ankara, Turki pada Rabu 8 Juli 2026. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM pada Selasa 7 Juli 2026 mengumumkan melancarkan serangan ke sejumlah sasaran di Iran. Washington menyebut operasi ini sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal-kapal dagang di perairan internasional dan insiden tanker di Selat Hormuz.
Di sisi lain, Iran melayangkan tuduhan serupa bahwa Amerika Serikat berulang kali melanggar isi perjanjian. Media pemerintah Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Qesem, Bandar Abbas, dan Sirik. Sejumlah warga terluka akibat pecahan proyektil, namun belum ada laporan korban jiwa. Teheran mengecam tindakan Washington dan menyebut pelanggaran berat terhadap memorandum kesepahaman yang baru ditandatangani pada pertengahan Juni 2026. Iran menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan dan keamanan nasionalnya. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGZ mengaku menargetkan sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk dan mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika Serikat. Teheran juga memperingatkan negara-negara Teluk agar tidak memberikan dukungan bagi aksi militer terhadap Iran. Kementerian Luar Negeri Iran turut mengingatkan Dewan Keamanan PBB dan Sekretaris Jenderal PBB mengenai tanggung jawab mereka dalam menjaga perdamaian. Kemenlu Iran menekankan angkatan bersenjata tak akan ragu membela integritas teritorial, kedaulatan nasional, dan keamanan nasional terhadap agresi militer Amerika Serikat sesuai pasal 51 Piagam PBB dan akan menargetkan sumber dan asal agresi tersebut. Amerika Serikat kembali melancarkan serangan ke wilayah Iran setelah insiden penyerangan kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Qesem, Bandar Abbas, dan Sirik. Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan militer terhadap Iran. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM pada Selasa 7 Juli 2026 menyatakan operasi dilakukan sebagai respon atas serangan terhadap 3 kapal dagang di perairan internasional. Washington menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap gencatan senjata. CENTCOM menyebut operasi tersebut bertujuan membebankan biaya yang besar kepada Iran karena menyerang kapal-kapal dagang di perairan internasional. Media pemerintah Iran melaporkan serangan menghantam Pulau Qesem, Bandar Abbas, dan Sirik. Sejumlah warga dilaporkan mengalami luka ringan akibat pecahan proyektil, namun belum ada laporan korban jiwa. Teheran mengecam aksi militer Amerika Serikat dan menyebutnya melanggar nota kesepahaman yang ditandatangani bulan lalu. Iran juga menilai pencabutan pelonggaran sanksi minyak oleh Washington sebagai bukti ketidakkonsistenan pihak Amerika. Qatar dan Arab Saudi secara terpisah menuduh Iran menyerang kapal tanker mereka di atau dekat Selat Hormuz. Namun tuduhan tersebut dibantah Teheran yang menegaskan komitmennya menjaga keamanan pelayaran di kawasan. Iran menutup Selat Hormuz selama konflik berlangsung sejak 28 Februari 2026. Teheran menegaskan kedaulatannya atas jalur pelayaran ini termasuk membentuk Persian Gulf Strait Authority yang diklaim akan mengatur izin pelayaran secara aman. Berdasarkan kesepakatan baru dengan Amerika Serikat, pengelolaan Selat Hormuz akan dilakukan Iran bersama Oman, termasuk kemungkinan penerapan biaya layanan bagi kapal-kapal yang melintasi. Meski ketegangan kembali meningkat, para negosiator kedua negara disebut masih membuka peluang diplomasi untuk mencapai kesepakatan damai yang lebih permanen. Ya, pemirsa, konflik Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah Teheran melancarkan serangan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait. Aksi balasan ini menandai kian rapuh gencatan senjata di tengah sengketa keamanan dan pelayaran di Selat Hormuz. Iran melancarkan serangan rudal dan drone ke fasilitas militer Amerika Serikat di Bahrain dan Kuwait pada Rabu 8 Juli 2026. Aksi balasan ini dilakukan setelah Washington menggempur sasaran militer Iran menyusul insiden terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan serangan menargetkan Bandar Salman, markas armada kelima Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain, serta pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait. Teheran mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik Amerika Serikat. Pemerintah Kuwait melaporkan sistem pertahanan udara mereka menghadapi serangan rudal dan drone, sementara sirine peringatan serangan udara dibunyikan di Bahrain dan Kuwait. Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan serangan ke sejumlah sasaran militer Iran dengan alasan memberikan konsekuensi atas serangan terhadap pelayaran internasional di Selat Hormuz. Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyebut lebih dari 60 kapal cepat milik IRGZ menjadi sasaran serangan. Washington juga mencabut izin ekspor minyak Iran memicu kenaikan harga minyak dunia lebih dari 3%. Kementerian Luar Negeri Iran mengecam pencabutan izin ekspor minyak sebagai pelanggaran terhadap kerangka perjanjian penghentian perang dan menyatakan Iran akan mengambil langkah apapun yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan nasional dan keamanannya.
Sementara Teheran menegaskan tidak akan menerima campur tangan Amerika Serikat dalam pengelolaan Selat Hormuz. Informasi seputar Piala Dunia 2026 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Nasional Petang. Pemirsa, Piala Dunia 2026 hingga kini masih berlangsung. Kami akan mengupdate informasi seputar Piala Dunia 2026 dalam segmen Piala Dunia berikut ini. Pemirsa, Timnas Mesir melancarkan protes keras usai tersingkir secara dramatis dari Piala Dunia 2026 oleh Argentina. Pelatih Hossam Hassan menilai sejumlah keputusan wasit dan VAR merugikan timnya serta mempertanyakan keadilan pertandingan. Mesir sempat unggul 2 gol, harus menelan kekalahan 2-3 setelah Argentina bangkit pada menit-menit akhir melalui gol Cristian Romero, Lionel Messi, dan Enzo Fernandez. Kubu Mesir menyoroti anulir gol Mostafa Ziko oleh VAR serta tidak diberikan penalti saat Mohamed Salah terjatuh di kotak terlarang Argentina. Pelatih Hossam Hassan menyebut timnya menjadi korban ketidakadilan dan meminta evaluasi terhadap kinerja perwasitan. Meski tersingkir, penampilan The Pharaohs di turnamen ini tetap mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pertama mereka di Piala Dunia dan menembus fase gugur untuk pertama kalinya. Komunitas Mesir di Berlin melampiaskan kekecewaan usai timnas mereka takluk 3-2 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mereka menilai keputusan wasit merugikan The Pharaohs. Sejumlah pendukung menyatakan wasit terlalu mudah memberikan pelanggaran untuk Mesir dan menilai pertandingan tidak berjalan imbang. Meski demikian, mereka tetap memuji perjuangan para pemain Mesir serta memberikan apresiasi kepada kapten Mohamed Salah. Para pendukung menegaskan pencapaian menembus babak 16 besar merupakan prestasi terbaik Mesir di Piala Dunia. Setelah tersingkir, para pendukung menyatakan dukungan akan dialihkan kepada Maroko untuk sisa turnamen. Ribuan pendukung Argentina memadati kawasan Obelix di Buenos Aires merayakan kebangkitan dramatis Albiceleste atas Mesir memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Lautan jersey biru putih memenuhi jalan-jalan di sekitar Obelis dan Avenida 9 de Julio, Rabu 8 Juli 2026 waktu Indonesia. Para supporter Albiceleste mengibarkan bendera, menabuh drum, serta menyalakan suar dalam suasana penuh euforia. Argentina sempat tertinggal 2 gol berhasil membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2 lewat 3 gol di menit-menit akhir. Kebangkitan ini memicu gelombang perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Bagi warga Buenos Aires, Obelis kembali menjadi simbol persatuan dan tempat berkumpul untuk merayakan momen bersejarah sepak bola nasional. Dengan kemenangan ini, Argentina melaju ke perempat final dan akan menghadapi Swiss sebelumnya menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti. Mesir tersingkir, pendukung beralih ke Maroko. Informasi selengkapnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Petang. Anda kembali bersama kami pemirsa di Berita Nasional Petang dan masih seputar Piala Dunia 2026. Suasana campur aduk menyelimuti pendukung Mesir di ibu kota administratif baru dekat Kairo. The Pharaohs gagal mempertahankan keunggulan dan takluk 2-3 dari Argentina pada babak 16 Piala Dunia 2026. Pendukung Mesir mengalihkan dukungan ke timnas Maroko. Ratusan supporter Mesir dari berbagai usia memadati alun-alun untuk menyaksikan pertandingan Mesir menghadapi Argentina pada Rabu 8 Juli 2026 waktu Indonesia.
Mereka sempat bersorak saat Mesir unggul 2-0, bahkan satu gol lain dianulir secara kontroversial. Namun kegembiraan berubah menjadi kecewa ketika Argentina bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Meski tersingkir, para pendukung tetap memuji penampilan tim untuk pertama kalinya berhasil menembus babak 16 besar Piala Dunia. Puluhan ribu penonton memadati Stadion Atlanta saat Argentina menghadapi Mesir. Argentina sempat tertinggal, lalu Messi dan kawan-kawan bangkit hingga akhirnya menutup laga dengan skor 3-2 melanjut ke perempat final Piala Dunia 2026. Mesir sempat mengejutkan dengan keunggulan 2 gol melalui Yasser Ibrahim dan Zico Abdel Rauf. Argentina memperkecil ketertinggalan lewat Christian Romero sebelum Lionel Messi menyamakan kedudukan meski sebelumnya gagal menutaskan sebuah penalti. Gol Enzo Fernandez pada masa tambahan memastikan kemenangan sang juara bertahan. Usai laga, pendukung Argentina merayakan hasil tersebut. Sementara supporter Mesir memberikan apresiasi atas perjuangan tim mereka, terutama penjaga gawang Mustafa Sober. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional Petang kali ini. Saya Restulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat petang, selamat kembali beraktivitas dan sampai jumpa.